Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diah Ayu Febrianti dari kelas PGMI 3D dengan NIM 1860205221060. Di presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang pendekatan dan model pengembangan kurikulum, yang mana dalam materi ini terdapat 7 submateri, yaitu yang pertama ada model humanistik, yang kedua model subjek akademik, yang ketiga model rekonstruksi sosial, yang keempat model teknologi, yang kelima model pendidikan gerak, yang keenam pendidikan petualangan, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah pendidikan kebugaran. Nah, langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu model humanistik. Kurikulum humanistik adalah model perencanaan kurikulum yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara total. Potensi yang dimaksud adalah perpaduan antara domain afektif yang meliputi emosi, kepribadian, dan nilai, serta kemampuan spiritual dengan domain kognitif, yaitu kemampuan dan intelektualnya. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu model subjek akademik. Model kurikulum subjek akademik yaitu model kurikulum tertua dan sangat praktis, mudah disusun dan mudah digabungkan, serta mengutamakan isi yang merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Kurikulum subjek akademik bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu, yang ketiga yaitu model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif, seperti membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam kurikulum rekonstruksi sosial, tujuan program pendidikan setiap tahun dapat berubah, bergantung dengan perkembangan dalam suatu masyarakat. Sedangkan metode yang menjadi titik utama dalam metodenya menggunakan prinsip keselarasan antara tujuan nasional dengan tujuan pembelajaran. Materi yang keempat yaitu model teknologi. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulumnya berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Contoh-contoh model pengajaran tersebut adalah pengajaran dengan bantuan film dan video, pengajaran berprogram, mesin pengajaran, pengajaran modul, pengajaran dengan bantuan komputer, dan lain-lain. Dalam arti teknologi sistem, teknologi pendidikan menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana pengajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Program pengajaran ini bisa semata-mata program sistem, bisa program sistem yang ditunjang dengan alat dan media, dan bisa juga program sistem yang dipadukan dengan alat dan media pengajaran. Selanjutnya, model pendidikan gerak. Pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Di Amerika Serikat, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960-an, yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, atau apa yang dilaksanakan tubuh, konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang atau di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan atau hubungan apa yang terjadi. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan gerak, keseluruhan konsep itu dimanfaatkan dan dielaborasi, serta menjadi wahana bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuan geraknya.
termasuk jika ke dalam kurikulum tersebut dimasukkan beberapa orientasi kecabangan olahraga seperti senam atau permainan, bahkan dansa sekalipun. Lanjut pada pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan membelajarkan siswa tersebut tentang tanggung jawab dan pengambilan keputusan melalui aktivitas gerak dalam situasi yang baru tersebut. Program pendidikan luar ruangan yang mengandung elemen bahaya yang nyata di mana hasilnya dapat dipengaruhi oleh tindakan peserta. Materi yang terakhir yaitu pendidikan kebugaran. Pendidikan jasmani atau suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Cukup sekian materi yang dapat saya presentasikan pada minggu ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan lagi.